Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 11 Desember 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 41 ayat 13 sampai 20. Digambarkan dalam kitab itu bahwa Yang Maha Kuasa menebus Israel, membebaskan mereka dari belenggu dosa. Dialah Allah yang berkuasa. Oleh karena itu, Yakub, Israel, dan keturunan Abraham tidak perlu takut, karena Yahweh atau Allah, Dialah yang menolong mereka. Yakub dikatakan sebagai cacing dan Israel sebagai ulat. Diminta tidak takut dan hendaknya mengandalkan Yahweh, Allah, karena Dialah yang menolong bangsa ini. Mereka tetap akan dipelihara, dijamin hidupnya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Mereka akan bersorak-sorai karena Tuhan. Orang-orang yang sengsara akan dijamin oleh Tuhan dan tidak akan kekurangan. Dan Allah tidak akan meninggalkan mereka. Dengan kata lain, Allah menjadi Allah Yakub, Allah Israel, dan tetap menjaganya sampai selama-lamanya. Harapannya, orang-orang Israel setia mengandalkan Allah. Sedangkan dalam Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15, Yesus berbicara mengenai Yohanes Pembaptis, bahwa sesungguhnya di antara orang yang dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini tidak pernah tampil seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Karena sejak tampilnya Yohanes sampai hari ini, kerajaan Allah dirongrong dan dicoba akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan Yohanes Pembaptis mencoba menjaga, mengawal kerajaan Allah dengan tampil seperti Nabi Elia, tampil untuk pertobatan, menerima sang kerajaan Allah yang dirongrong itu.
Dialah yang dinubuatkan bahwa sebelum Mesias, Elia akan datang untuk membawa warta pertobatan. Oleh karena itu, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Allah diceritakan dalam bacaan yang pertama sebagai Allah yang penuh kasih, yang menjaga, membimbing bangsa terpilih, menjamin hidup mereka agar mereka tidak perlu takut dan khawatir berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Israel atau bangsa Israel diibaratkan cacing dan juga ulat, binatang yang kecil yang lemah, namun mereka dipilih oleh Allah, dipelihara, dijaga agar mereka tidak takut terhadap bangsa-bangsa lain. Kuncinya adalah setia kepada Yahweh. Allah tetap memegang tangan kita, menjaga kita agar kita tidak jatuh ke dalam kebinasaan. Allah menolong kita, Allah melindungi kita, Allah menghancurkan musuh-musuh kita agar kita tetap hidup. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap kita berhadapan dengan kasih karunia Allah? Seharusnya kita menanggapi dengan sikap hidup, dengan iman yang kuat, dan mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Kita diajak untuk mengikuti kehendak-Nya agar akhirnya menjadikan Dia dasar hidup kita. Untuk itu kita diberikan pemersiap, yakni Yohanes Pembaptis yang istimewa, yang diberi kuasa, diberi peran sebagai pemersiap. Maka tak seorang pun yang melebihi Dia yang pernah lahir di dunia ini. Ia mempersiapkan untuk menerima Sang Mesias terjanji. Dan ia tampil ke tengah dunia karena kerajaan Allah dirongrong oleh roh-roh jahat yang berusaha untuk menguasainya. Maka kita diajak untuk mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis, yakni seruan pertobatan, agar kita mampu menerima kerajaan surga yang dirongrong dan akan dikuasai oleh kejahatan. Kita mendengarkan
suara dan seruan Yohanes yang mengajak kita mempersiapkan diri menyambut datangnya Anak Manusia. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu artinya kita diajak menggunakan apa yang kita miliki untuk menerima kerajaan Allah dengan persiapan-persiapan seperti yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Sudahkah telingaku aku gunakan untuk mendengarkan seruannya dalam mempersiapkan datangnya kerajaan Allah? Atau aku lebih mendengar suara-suara yang lain? Mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk menggunakan telinga kita mendengarkan seruan dan gerakan Roh Kudus Allah, agar kita akhirnya mampu menerima, menyongsong datangnya Sang Anak Manusia. Semoga kita benar-benar siap untuk menerima kedatangan Sang Mesias sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-sabda-Mu yang terus menegur kami, mengingatkan kami untuk setia pada pemersiap, yakni Pembaptis, dengan seruan pertobatannya. Semoga telinga kami, hati kami, Kau arahkan hanya kepada seruan-Mu, seruan Roh Kudus-Mu, seruan Allah yang Maha Tinggi. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang mandek, kadang jatuh, Engkau kuatkan, Engkau hidupkan, dan bila kehilangan iman, tumbuhkanlah kembali iman itu, agar akhirnya iman boleh kami pegang, kami hidupi sampai akhir. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persangkutan untuk mengurainya, agar akhirnya kami semua tetap memiliki rasa optimis dan keyakinan Engkau menyertai kami. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat dan dijauhkan dari segala penyakit. Terima kasih atas peran panjenengan semua dalam gereja, lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian karya, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan juga pemberian dana yang sangat mendukung pewartaan gereja di tengah masyarakat. Mari kita terus berkontribusi bagi gereja lewat cara-cara kita. Semoga akhirnya gereja kita berkembang
semakin Katolik, semakin apostolik, dan akhirnya membawa keselamatan bagi banyak orang. Umat yang sudah berusia untuk menerima sakramen penguatan, saya undang untuk mendaftarkan diri agar tahun depan bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.